Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil huda walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru dari kitab Masailul Jahiliyah, yakni pembahasan atau permasalahan yang ke-17. Berkata Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, nisbatu batilihim ilal anbiya, yakni penisbatan kebatilan mereka kepada para nabi, yakni orang-orang jahiliyah itu mereka menyandarkan berbagai macam bentuk kebatilan-kebatilan yang mereka geluti, apakah dalam bentuk keyakinan ataukah dalam bentuk amalan, itu mereka sandarkan bahwa perkara-perkara tersebut berasal dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman alaihi salatu wassalam itu tidak kufur, tidak kafir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka tatkala mereka menisbatkan perbuatan kekufuran, yaitu sihir, kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Allah azza wa jalla membantah mereka, mengatakan wa ma kafara Sulaiman, jadi Sulaiman itu tidak kafir dengan melakukan amalan tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa qawlihi ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Surat Al-Imran ayat 67. Ayat ini juga menerangkan kepada kita, yakni ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengklaim bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam itu berasal dari mereka untuk melestarikan kekufuran yang ada pada mereka. Orang-orang Yahudi menisbatkan kekufuran yang mereka lakukan itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka menisbatkan kekufuran yang ada pada mereka itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah mereka melakukan itu adalah legal-legal saja, karena itu juga merupakan amalan
para nabi di antaranya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Yani Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi beliau itu adalah orang yang lurus, muslimah yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka di permasalahan yang ke-17 ini, topik pembahasannya adalah bahwa orang-orang jahiliyah itu menisbatkan kebatilan-kebatilan mereka kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh bahwa nisbatul batil ilal anbiya, menisbatkan kebatilan kepada para nabi itu ala tariqain, yakni ada dua cara. Orang menisbatkan kebatilan atau orang-orang jahiliyah mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi itu ada dua cara. Yani at-tariqul awal, cara yang pertama, an yunsabal batilu ilal anbiya bi annahum fa'aluhu wa annahum mu'taqaduhu. Yani mereka menisbatkan kebatilan itu kepada para nabi dengan cara bahwa amalan yang mereka lakukan itu adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi, dan keyakinan yang mereka anut itu adalah keyakinan yang dianut oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini pertama. Jadi pertama, penisbatan atau penyandaran kebatilan kepada para nabi terjadi dengan klaim mereka bahwa amalan dan keyakinan yang mereka berada di atasnya yang merupakan kebatilan itu adalah mereka wariskan dari para nabi, yakni para nabi beramal dan berkeyakinan demikian. Mafhum ya? Baik. Yang kedua, tariqut tsani, kata beliau, yang kedua adalah an yunsabal batilu ilal anbiya, mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi itu ai annahu min dinihim, yakni kebatilan yang ada pada mereka itu adalah bagian dari agama para nabi. Jadi maksudnya begini, kalau cara pertama itu langsung terang-terangan bahwa ini amalan keyakinan para nabi. Kalau cara kedua lebih halus, yakni cara kedua itu mereka tidak langsung terang-terangan mengatakan ini para nabi melakukannya, tidak, tapi mereka mengatakan ini bagian dari agama para nabi itu. Paham ya? Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu pola-pola yang demikian ini bukan hanya ada pada orang-orang jahiliyah, tapi sungguh juga diwariskan oleh umat ini. Sekian banyak di antara kalangan umat Islam ini yang mereka menyandarkan amalan-amalan yang batil kepada para nabi, kepada agama. Begitu pula mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil mereka sandarkan kepada agama. Atau paling kurang mereka melakukan suatu amalan yang memang nabi tidak melakukannya, atau mereka meyakini suatu keyakinan yang memang nabi tidak meyakininya, tapi mereka mengatakan ini sah-sah saja dalam agama. Ya. Nah, maka ini adalah penisbatan kebatilan kepada al-haq yang dilakukan dengan dua cara tersebut yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah beliau. Kemudian ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, oleh sebab itu para ulama dalam membentengi perkara ini mereka sangat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengklaim ini tidak terjadi secara legal. Soal orang mengklaim bisa saja, siapa saja bisa mengklaim. Tetapi supaya klaim itu tidak legal dengan sendirinya begitu saja, maka dia harus melalui syarat-syarat, harus melalui
penjaringan-penjaringan supaya oh ini klaimnya benar, oh ini klaimnya tidak benar, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama. Maka dari itu para ulama punya langkah-langkah preventif untuk menjaga hal itu tidak dianggap legal di dalam agama. Yaitu dengan cara yang pertama, mereka menjaga kemurnian hadis. Mereka menjaga kemurnian hadis. Maka dibahaslah hadis dengan berbagai macam disiplin ilmunya. Apakah ilmu kritik tentang matannya, atau ilmu kritik tentang sanadnya, ya, dan seterusnya. Yang kedua, mereka menolak berbagai macam bid'ah. Mereka menolak berbagai macam bid'ah, baik dalam ibadah maupun di dalam keyakinan akidah. Yang ketiga, mereka selalu memverifikasi setiap apa yang dinisbatkan kepada Nabi. Para ulama selalu memverifikasi setiap apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau dikatakan ini amalan yang terjadi di zaman Nabi atau Nabi melakukannya, atau ini hukumnya marfu, terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima begitu saja. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk memverifikasi seberapa besar kekuatan informasi tersebut benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, min manahijil jahiliyah annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalali ilal anbiya. Di antara manhajnya orang-orang jahiliyah, cara beragamanya orang-orang jahiliyah, annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalali ilal anbiya, yaitu mereka menisbatkan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran dan kesesatan, yakni praktek-praktek ibadah mereka atau amalan-amalan mereka berupa kekufuran dan kesesatan itu disandarkan ilal anbiya, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kama nasabatil yahudu as-sihra ila Sulaiman, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka menisbatkan sihir kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Faqalu as-sihru min amali Sulaiman, bahwa sihir, mereka berkata, mereka mengklaim bahwa sihir itu merupakan amalannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa huwa alladhi kana yusaitiru bihi alal jinni wasyayatin, yang dengan amalan sihir itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bisa mengontrol atau mengendalikan jin dan syaitan. Wa ma amilu anna syayatina min khalqillah yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mereka tidak tahu bahwa, artinya seolah-olah mereka mengabaikan, bukan tidak tahu sama sekali ya, mereka seolah-olah mengabaikan, bersikap tidak tahu bahwa para syaitan itu kan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah itu, syaitan itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu karena mereka makhluk Allah, dan yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha, tentunya Allah lah yang mengontrol, mengatur, menundukkan para syaitan itu sebagaimana Allah kehendaki. Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam
Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menundukkan atau mengontrol mereka untuk supaya mereka tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi artinya keterangan Syekh Shalih Fauzan ini bahwa maksud Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak menundukkan syaitan dan jin itu dengan sihir, tidak. Tapi memang syaitan, jin itu adalah makhluk Allah. Allah yang mengatur mereka sebagaimana Allah kehendaki, dan Allah yang mengatur mereka supaya tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Sulaiman tidak mempelajari ilmu untuk menundukkan mereka, tidak. Mahfum ya? Nah, kemudian apa kata mereka? Kata Syekh, fahaula il yahudu nasabus sihra ila Sulaiman. Ya, sementara mereka orang-orang Yahudi ini menisbatkan sihir kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam min ajli an yurawwijuhu indan nas. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya sihir itu tersebar di tengah-tengah manusia. Wa yaqulu hadza min amalil anbiya. Lalu mereka berargumen untuk membela sihir itu, amalan mereka, praktek mereka, dengan mengatakan ini adalah amalannya Nabi Allah Sulaiman. Jadi jangan heran kalau ada sebahagian dukun-dukun yang mempraktekkan sihir itu, ketika antum nasihati, dia katakan, nah ini saya ini ilmu putih. Ilmu putih apa? Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ya, ini ilmu apa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini catatan penting ya. Catatan penting dari keterangan Syekh Shalih Fauzan ini bahwa mereka menisbatkan perkara-perkara tersebut dari kebatilan-kebatilan itu kepada para nabi, itu hakikatnya hanyalah untuk upaya mencari legitimasi hukum atas kesesatan. Ya, upaya mencari legitimasi hukum atas kesesatan yang mereka geluti. Itu intinya. Jadi bukan hanya semata-mata pada praktek sihirnya, bukan, tetapi semata-mata pada mereka ingin ada sebuah legitimasi yang menghalalkan, membolehkan apa yang mereka dakwakan dan mereka kampanyekan itu. Kalau dia mengatakan itu berasal dari dia, pasti ditolak. Pasti ditolak. Tapi supaya bisa diterima, harus disandarkan kepada para nabi alaihi salatu wassalam. Dan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau antum baca keterangan Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah, itu beliau menerangkan panjang lebar bahwa di antara poin-poin yang dijelaskan oleh beliau, yakni setiap orang yang mendakwakan kepada kesesatan, mendakwakan kepada penyimpangan, itu tidak pernah terang-terangan dia mengatakan bahwa ini adalah kebatilan. Tidak pernah terang-terangan dia mengatakan bahwa ini adalah penyimpangan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah dia katakan itu. Sebab kalau orang dia mendakwakan kebatilan dan dia katakan ini kebatilan, tidak laku. Tidak akan pernah laku kebatilan itu. Kalau dia mendakwakan kesesatan dan dia terang-terangan mengatakan ini adalah kesesatan, niscaya tidak ada pengikutnya. Selalu saja mereka berdalil dengan melegalkan kebatilan mereka itu dengan disandarkan kepada para nabi. Disandarkan kepada para nabi. Sebab itu kita lihat orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada paham-paham yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah, itu mereka selalu menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa antum melakukan amalan ini? Dia mengatakan ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini direstui oleh Nabi, atau ini ada hadisnya. Dia karang-karanglah hadis-hadis yang dhaif, dia beramal dengan hadis-hadis yang palsu. Untuk apa? Untuk melegalkan amalannya tersebut. Ya. Hakikatnya dia, kenapa dia itu beramal dengan hadis yang palsu? Kenapa dia beramal dengan hadis yang lemah? Kenapa? Karena itu adalah upaya dia untuk melegalkan amalan tersebut. Seandainya dia terang-terangan mengatakan, oh ini tidak benar, ini amalannya palsu, ini hadisnya lemah, amalan ini tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis akan ditolak secara langsung.
Tapi ketika dia mengatakan ini ada hadisnya, ini ada hadisnya, maka perkara tersebut tersamarkan dan kemungkinan bisa diterima di publik. Iya, mahfum ya ikhwan? Jadi sebenarnya metode para ahlul bid'ah baik dalam amalan ataupun di dalam keyakinan itu adalah metode atau manhajnya orang-orang jahiliyah. Manhajnya orang-orang jahiliyah, melegalkan kebatilan dengan menyandarkan kebatilan itu kepada al-haq. Apapun caranya. Apapun caranya. Nah, maka dari itu kita sekali lagi katakan bahwa supaya hal-hal itu tidak leluasa masuk ke dalam syariat, maka adanya syarat-syarat yang sangat ketat, upaya untuk memverifikasi setiap apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sampai-sampai maka dari itu kalau antum baca keterangan-keterangan para ulama tentang seberapa besar kuatnya hujjah orang-orang yang biasanya berhujjah, itu sampai dikritik apakah amalan sahabat itu jadi dalil atau tidak, apakah sebuah amalan tabi'in jadi dalil atau tidak, apakah sebuah fatwa seorang sahabat menjadi dalil atau tidak, seorang ulama menjadi dalil atau tidak. Itu kenapa? Karena upaya untuk memverifikasi hal ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Maka dari itu ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan ya ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu dia tidak mendapatkan balasan pahala melainkan atas amalan yang dia lakukan. Itu kata beliau tentang menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada sang mayit. Itu kata beliau, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengisyaratkan hal ini, tidak pernah memerintahkannya kepada para sahabat, baik secara lisan maupun secara perbuatan maupun secara isyarat, maupun secara isyarat. Kenapa ada konsep yang demikian? Kenapa ada kata-kata? Kenapa harus secara isyarat atau secara perbuatan? Kenapa? Karena ini kembali kepada seberapa besar perkara itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang-orang mengatakan begini dalam beramal, kadang-kadang mereka mengatakan, oh ini memang Nabi tidak melakukan, tapi ada nas-nas atau ada peristiwa-peristiwa yang mengisyaratkan perkara ini boleh gitu. Ya. Jadi kenapa mereka harus menggunakan itu? Kenapa mereka harus menggunakan asumsi ini ada isyarat yang mengatakan kebolehannya disandarkan kepada Nabi misalnya, walaupun Nabi mungkin tidak mengucapkannya secara lisan atau Nabi tidak melakukannya secara amalan, tapi mereka mengatakan ada konsep atau ada dalil atau ada peristiwa yang mengisyaratkan bahwa perkara ini boleh. Kenapa harus demikian? Intinya menyandarkan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahfum ya? Paham ya ikhwan? Nah, ini metode setiap orang yang berjalan di atas kebatilan. Metode setiap orang yang berjalan di atas kebatilan adalah demikian. Maka kita katakan, upaya orang-orang Yahudi atau orang-orang jahiliyah yang menyandarkan kebatilan kepada para nabi adalah merupakan upaya untuk melegitimasi kesesatan mereka dengan menyandarkan hal itu kepada para nabi supaya bisa diterima, Ya, karena apa? Prinsip dasarnya setiap orang yang melakukan sebuah amalan atau mengkampanyekan sebuah amalan atau meyakini sebuah amalan, itu hakikatnya dia tidak akan pernah mengatakan bahwa itu adalah kebatilan. Hatta amalan baru yang dia lakukan, dia tidak akan pernah mengatakan amalan ini baru, atau amalan ini dicetuskan oleh Syekh Fulan, atau amalan ini dilakukan oleh Syekh Fulan saja. Dia tidak akan pernah mengatakan hal demikian, tapi dia selalu mencari cara untuk menyandarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahfum ya? Nah, paham ya ikhwan? Maka demikian. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan membantah orang-orang Yahudi dan Nasara yang menyandarkan kekufuran mereka kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bantahannya antum baca di buku antum,
Itu bahwa jelas Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ya Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah." Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Bukan hanya itu, tapi sejarah juga membuktikan. Sejarah membuktikan bahwa klaim mereka itu adalah klaim yang batil. Kenapa sejarah membuktikan? Karena jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan diturunkannya Taurat, dengan diturunkannya Injil, itu terpisah oleh beberapa kurun lamanya, waktu, beberapa generasi. Artinya Taurat tidak diturunkan, Injil tidak diturunkan, melainkan setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam beberapa kurun waktu. Jadi tidak mungkin orang yang belum lahir dinisbatkan kepadanya sebuah amalan yang baru datang. Ya, mahfum ya ikhwan? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Nah ini sama dengan metode orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi, ya, dengan apa? Melakukan berbagai macam kedustaan. Ya, mereka menuduh Nabi Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi yang katanya mengingkari salah satu rukun Islam yaitu haji, kemudian berpemahaman Khawarij, ya, dan seterusnya. Sejarah membantah mereka. Sejarah membantah mereka. Nah, sebab apa di antara kalam-kalam yang dinukil oleh mereka tentang kesesatan Wahabi adalah Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi. Padahal kalau dilihat riwayat biografi kehidupan Al-Imam As-Sakhawi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu Al-Imam As-Sakhawi hidup berapa tahun yang lalu, sudah berlalu ratusan tahun baru lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak mungkin orang yang belum lahir sudah difatwakan kesesatannya. Tidak mungkin, kecuali dia mendapatkan wahyu. Kecuali apa? Dia mendapatkan wahyu. Tapi yang namanya kebatilan berusaha dipoles sedemikian rupa untuk menyandarkan itu seolah-olah adalah sebuah kebenaran. Adalah sebuah kebenaran. Jadi soal klaim terhadap kebenaran, kebatilan, untuk melegalkan kebatilan, itu bukan perkara baru. Bukan perkara baru. Perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengklaim kebatilan dan kekufuran mereka kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun sejarah mendustakan mereka. Mahfum ya ikhwan? Walaupun apa? Sejarah mendustakan mereka. Baik. Kemudian kita lihat di sini ucapan daripada Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, kata beliau di bagian terakhir sekali, ya, di paragraf yang di tengah itu saya langka, saya jelaskan saja tanpa baca. Kalau antum baca penjelasannya sama dengan yang saya jelaskan. Antum lihat di paragraf yang terakhir itu saya baca karena ini ada faedah tambahan. Kata beliau, wa kadzalika kana fi hadhil ummati man yansabu ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayada'ul ahaditsal makdzubah li nusrati batilihi. Ya, demikian pula pada umat ini kata Syekh Muhammad Syekh Shalih Fauzan, demikian pula pada umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Apa yang terjadi pada mereka? Man yansabu ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang menisbatkan kebatilannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang menisbatkan kebatilannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'ul ahaditsal makdzubah linusrati batilihi. Maka mereka meletakkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang batil, ya, untuk apa? Linusrati batilihi, untuk menyokong kebatilan mereka, untuk menyokong kebatilan mereka. Wa kadzalika min hadhil ummati man yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Ini juga. Dan demikian pula di antara umat ini ada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada para imam. Mereka menisbatkan diri mereka kepada para imam. Wa hum yukhalifunahum fil aqidah.
padahal mereka menyelisihi para imam itu dalam hal akidah. Mereka menisbatkan bahwa saya pengikutnya Al-Imam Abu Hanifah, saya Hanafi, saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, ya, dan seterusnya dari madhab-madhab fikih, ya, saya Dhahiri, ya. Mereka menisbatkan diri mereka kepada para imam-imam. Dia pengikut imam-imam tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka menyelisihi para imam itu dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Mereka mengatakan saya Syafi'i. Ya, mati-matian dia membela amalan-amalan Syafi'iyah. Hatta walaupun tidak dikenal dalam madhab Syafi'i. Atau amalan-amalan yang tidak muktamad. Amalan-amalan yang tidak muktamad dalam madhab. Jadi kalau antum lihat ya ikhwan, kadang-kadang kalau kita bicara madhab itu, kadang-kadang kita harus nukil juga ini muktamad, pendapat yang muktamad dalam madhab. Kenapa? Karena pendapat yang tidak muktamad dalam madhab itu juga banyak sekali. Bahkan sebenarnya kalau berkesempatan, saya sudah punya kesempatan, saya pernah menukilkan pendapat Al-Imam An-Nawawi dari beberapa kitab yang berbeda dalam satu masalah. Ya. Di Al-Minhaj beliau katakan begini, di Raudhatul Talibin beliau katakan begini, di Syarah Sahih Muslim beliau katakan begini, di Syarah Al-Muhaddab beliau katakan begini. Itu semuanya berbeda, ada yang berbeda, ya. Maka terkadang para ulama menukil keterangan, misalnya mau bersumber kepada Imam Nawawi, ini kepada yang dinukil dari kitab yang mana? Misalnya kalau dinukil dari Al-Minhaj, oke. Tapi pertanyaan, apakah ini muktamad dalam madhab apa tidak? Mahfum ya ikhwan? Lalu pendapat mana beliau di antara 3 atau 4 pendapat yang berbeda dalam satu masalah itu mana yang muktamad? Mana yang muktamad dalam madhab? Sebab itu kalau di dalam madhab Syafi'i itu ada urutan. Ada urutan kitab-kitab yang dianggap muktamad. Jadi kalau keterangan beliau di kitab ini, itu membantah keterangan beliau di kitab yang lain. Karena di kitab yang lain yang tidak dianggap muktamad itu gugur dengan keterangan yang ada di dalam yang dianggap muktamad. Tapi ini masalah fikih, masalah para pentahqiq. Ini yang punya pekerjaan, bukan pekerjaan para penuntut ilmu pemula. Ya, nah, makanya jangan coba-coba sok paling paham terhadap madhab. Ya, itu bisa mengalami kebingungan. Ya, kalau kita tanyakan saja dalam madhab Syafi'i apa yang muktamad, bisa bingung nanti. Urutan kitab madhab Syafi'i mana yang paling muktamad juga bingung nanti. Ya, tapi ala kulli hal saya ingin mengatakan di sini bahwa terkadang orang-orang yang menisbatkan diri mereka dalam amalan-amalan fikih kepada para imam-imam, itu mereka menyelisihi para imam-imam itu dalam akidah. Katakanlah orang-orang yang menisbatkan mereka kepada Syafi'iyah, tapi kalau dalam bidang akidah dia Asy'ariyah atau dia Maturidiyah. Ya, maka kita katakan, apakah Anda berpindah dari akidah Imam Syafi'i ke Asy'ariyah atau Maturidiyah? Itu Anda punya anggapan bahwa Imam Syafi'i dalam masalah akidah sesat, sehingga Anda tinggalkan akidah beliau dan berpaling kepada akidah Maturidiyah, ya kan? Atau Anda beranggapan yang bagaimana? Ya, kalau dia inilah terjadinya kebingungan di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada para imam, tetapi mereka mengikuti para imam itu secara juz'iyah, secara parsial, ya. Dan ini bahaya. Mereka mengatakan dia madhab ini, tapi dia menyelisihi di sini. Dia madhab ini, dia menyelisihi di sini. Nah, ini batil. Fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum ala aqidatil Mu'tazilati wal Asy'ariyah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Abu Hanifah, kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Ahmad rahimahumullahu taala ajma'in, tetapi wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Tapi dia berada di atas akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Iya. Pertanyaannya, Anda mengatakan Anda madhab Syafi'i, tapi kenapa akidah Anda Mu'tazilah? Apakah Imam Syafi'i berakidah Mu'tazilah? Tidak. Apakah Imam Syafi'i berakidah Asy'ariyah? Tidak. Anda menisbatkan diri Anda kepada Imam Malik, ya. Anda mengatakan Anda bermadhab Maliki, misalnya. Tapi ketika bicara tentang akidah, Anda berpaling dari Imam Malik. Anda berakidah Mu'tazilah, Anda berakidah Asy'ariyah. Padahal Imam Malik
tidak berakidah demikian. Maka ini hanyalah klaim. Maka sekali lagi kita katakan, umumnya orang yang mengklaim penyimpangan dan kebatilan mereka kepada al-haq, itu hakikatnya ingin mencari legitimasi saja. Ingin mencari apa? Legitimasi. Ya, mafhum ya ikhwan? Nah, maka ini perkara yang harus diperhatikan dengan baik. Kata beliau, wayan subuna hadal i'tiqadil batil i'tiqadal batila ila a'immati salaf wa makana haula'il a'imma rahimahumullah mu'tazilatan bal kanu yuharibuna al-mu'tazila wa ulama al-kalam. Mereka menisbatkan akidah-akidah yang batil ini kepada imam-imam salaf, ya, padahal imam-imam salaf rahimahumullah itu mereka tidak berakidah Mu'tazilah, bahkan mereka memerangi akidah Mu'tazilah dan mereka memerangi akidah ulama-ulama ahli kalam. Ya. Nah, jadi intinya adalah penisbatan yang kosong. Kullu waslan yadda'i bilaila wa laila la tukirru lahum dhak. Ada sebuah syair Arab mengatakan begitu, kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum dhak. Laila itu wanita cantik disebutkan di dalam syair. Ya, wanita yang semua laki-laki tergoda-goda kepadanya. Jadi kalau dia ada orang dari satu negeri datang ke negeri itu hanya untuk mencium dinding-dinding bangunan di negeri tersebut. Lalu dia katakan, aku mencium dinding-dinding ini bukan cinta kepada temboknya, tapi aku cinta kepada penghuninya. Ya. Dan setiap laki-laki di negeri tersebut atau negeri tetangga itu mengatakan bahwa dia punya hubungan dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tukirru lahum dzak. Tapi Laila tidak kenal siapa ini orang. Ya. Nah, jadi orang bisa menisbatkan saja, siapa saja tidak apa-apa menisbatkan. Tetapi soal pembuktian, verifikasi terhadap penisbatan itu perkara yang sangat penting. Perkara yang apa? Sangat penting. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam perbedaan ijtihadiyah fiqhiyah, itu kadang-kadang ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini. Tapi begitu diverifikasi, ternyata yang benar cuma satu. Ya, ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Semua menyebutkan ini kaul ini atau ini dalilnya ini dalilnya ini, kaulnya ini, amalan ini. Kalau kita terima saja, berarti kita berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Ya. Maka dari itu begitu diverifikasi, ini dia mengatakan ini kenapa? Oh, ini dalilnya, kita cari dalilnya ini apa? Kita periksa, oh ternyata dalilnya tidak sahih. Ini lagi dia katakan ini apa? Oh ini iya benar, ini sahih, tapi maksudnya bukan berkaitan dengan itu. Ini ada kisah lain yang maksudnya begitu. Jadi kalau dibawa ke sini tidak cocok. Oh berarti tidak benar. Satu lagi, kita verifikasi dari sekian banyak perkataan itu ternyata yang benar cuma satu. Karena itulah kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu tidak tiga, kebenaran tidak empat, kebenaran tidak dua, tetapi kebenaran itu hanya satu saja. Perbedaan ijtihadiyah wajib dirujukkan kepada dalil. Wajib apa? Dirujukkan kepada dalil. Supaya jangan menisbatkan saja. Kalau soal penisbatan, semua orang bisa menisbatkan. Siapa saja bisa menisbatkan. Hatta orang-orang Yahudi menisbatkan bahwa mereka pengikut Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hatta orang-orang Nasara mereka menisbatkan bahwa mereka pengikut Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hatta orang-orang jahiliyah mereka menisbatkan perbuatan sihir kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi kalau diverifikasi, ternyata penisbatan itu adalah seperti syair yang mengatakan kullun yadda'i waslam bilailah wa laila la tukirrum lahu dha. Ya, semua mengaku punya hubungan mesra dengan Laila, tapi Laila tidak tahu siapa nih orang. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Kalau dengar hubungan dengan Laila itu kadang-kadang senyum-senyum sendiri, biasa Bang Jack ya. Nah, ilahuna ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.